Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya tangan kasih dan kuasa Kristus senantiasa menaungi kita. Sekarang kita akan segera memulai saat teduh, jadi mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang hidup. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas, dan singkirkanlah setiap gangguan dan kekhawatiran yang mungkin menghalangi kami untuk fokus sepenuhnya kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu, agar hidup kami semakin diubahkan seturut kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar pelajaran kedua dari seri pengembangan karakter. Pelajaran ini adalah keberanian. Keberanian adalah sebuah kualitas mental dan moral untuk menghadapi ketakutan, rasa sakit, bahaya, ketidakpastian, atau intimidasi tanpa gentar. Ini bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun ada rasa takut tersebut. Keberanian melibatkan kekuatan tekad, ketahanan, dan kemauan untuk mengambil risiko demi mencapai tujuan yang benar atau mempertahankan nilai-nilai yang diyakini. Seringkali kita berpikir keberanian adalah sifat yang hanya dimiliki oleh para pahlawan besar atau orang-orang yang secara alami perkasa. Namun, kisah Gideon dalam kitab Hakim-Hakim mengajarkan kita bahwa keberanian sejati seringkali lahir dari keraguan dan keterbatasan yang diatasi oleh iman dan panggilan Allah. Mari kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika malaikat Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Gideon, Gideon adalah seorang pria yang sedang bersembunyi. Ia menggiling gandum di pemerasan anggur untuk menghindari bangsa Midian, sebuah bangsa yang menindas Israel dengan kejam. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan mempertanyakan mengapa Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka. Namun di tengah keraguan Gideon, Tuhan melihat potensi yang berbeda. Tuhan memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Ini bukan karena Gideon sudah gagah berani, tetapi karena Tuhan tahu apa yang bisa dia lakukan melalui Gideon. Keberanian Gideon tumbuh bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi dari janji dan kehadiran Tuhan yang menyertainya. Bayangkan betapa takutnya Gideon ketika Tuhan memintanya untuk menghancurkan mezbah Baal dan tiang berhala Asyera milik ayahnya sendiri. Ini adalah tindakan yang bisa membahayakan nyawanya, tetapi Gideon melakukannya meskipun pada malam hari karena takut. Ini menunjukkan bahwa keberanian tidak menghilangkan rasa takut, melainkan memampukan kita untuk bertindak meskipun ada rasa takut. Puncak keberanian Gideon terlihat ketika ia memimpin 300 prajurit melawan pasukan Midian yang tak terhitung jumlahnya. Logika dan akal sehat pasti akan berteriak, ini gila. Namun Gideon percaya pada Tuhan dan taat pada instruksinya,
yang tampaknya tidak masuk akal. Dengan terompet, buyung kosong, dan obor, mereka menyerang, dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan besar itu. Dari Gideon, kita belajar bahwa keberanian Kristen bukanlah tentang tampil perkasa di mata dunia, melainkan tentang mendengarkan panggilan Tuhan. Keberanian muncul ketika kita berani melangkah dalam ketaatan, bahkan jika itu terasa tidak masuk akal. Bergantung pada kekuatan Tuhan, kita tidak perlu memiliki semua kekuatan atau kemampuan. Keberanian sejati adalah mengizinkan kekuatan Allah bekerja melalui kelemahan kita. Bertindak meskipun ada ketakutan. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi tekad untuk melangkah maju meskipun ada rasa takut. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, keberanian adalah salah satu karakter yang perlu kita miliki. Keberanian akan menyangkali kedagingan kita dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, meskipun hal tersebut seringkali mendatangkan bahaya atau ketidaknyamanan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita merenungkan di area mana dalam hidup kita saat ini Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan keberanian, bahkan dalam keraguan atau ketakutan kita. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup waktu saat teduh kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas waktu yang indah ini di mana Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk menerapkan setiap pembelajaran tentang keberanian yang telah kami terima. Mampukan kami untuk tidak gentar menghadapi tantangan, untuk berdiri teguh dalam iman, dan untuk tidak ragu melangkah maju sesuai dengan pimpinanmu. Jauhkanlah kami dari rasa takut, keraguan, dan kecemasan yang mungkin menghalangi kami untuk hidup dalam keberanian yang berasal darimu. Ingatkanlah kami selalu bahwa Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk berani dalam perkataan dan perbuatan kami, memuliakan nama-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Dan biarlah keberanian kami menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.